Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua tim Present Worship. Hari ini kita masuk dalam tema yang baru di bulan Februari, di bulan yang kedua di tahun 2024. Ada yang tahu temanya apa, Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak ada. Ya, melawan penyakit hati. Ya. Tema ini saya dapatkan di bulan Oktober atau November di tahun 2023 dan saya bertanya, ada apa ya Tuhan dengan hati ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam proses pendewasaan seseorang, ya, baik itu pendewasaan secara rohani maupun secara karakter, kita akan diperhadapkan dalam arena peperangan pada bagian hati. Ya. Sekali lagi kita akan diperhadapkan dengan peperangan dengan penyakit hati. Nah, saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka firman Tuhan di dalam Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-23. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-23. Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saya menyebut sebagai penyakit hati karena apa, saudara? Karena ini seperti sebuah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa saja meledak dan menghancurkan hidup kita. Ya. Ada orang yang sakit lalu kemudian berpikir bahwa oh ini hanya penyakit biasa, didiamkan. Tapi lama-kelamaan saudara perhatikan, misalnya saudara pernah sakit kepala gitu ya. Saudara sering sakit kepala minum obat, sakit kepala minum obat. Percayalah suatu saat nanti dosis daripada obat yang saudara minum itu tidak akan cukup lagi untuk memerangi penyakit di dalam sakit kepala saudara. Ya, contoh. Ada sebuah merek obat sakit kepala, ada warnanya biru dan merah. Mungkin saudara bisa membayangkan sendirilah. Ya. Kalau sakit kepala ringan minumnya yang biru. Ya, katanya begitu. Tapi kalau sakit kepalanya berat minumnya yang merah. Tapi kalau saudara minum yang biru, ya, setiap sakit kepala saudara minum, setiap sakit kepala saudara minum. Suatu saat nanti, begitu saudara sakit kepala lagi, satu dosis itu tidak akan bisa menangani atau mengatasi sakit kepala saudara. Itulah sebuah penyakit. Namanya penyakit itu dia akan bermultiplikasi. Dia akan melakukan penyebaran. Ya. Sama seperti penyakit hati ini Bapak Saudara, ketika kita menganggap remeh, ketika kita mendiamkan, maka ini bisa menjadi sebuah bom waktu yang tiba-tiba bisa meledak di dalam diri saudara. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau saudara menikah, sudah menikah, saudara hidup bersama suami istri, sebuah kebiasaan-kebiasaan kecil yang saudara sebenarnya tidak setuju atau tidak sependapat, lalu saudara biarkan, lama-kelamaan ketika ada pemantik yang lain, ada hal lain yang saudara akan ributkan, maka hal-hal yang kecil itu bisa terungkit kembali, bisa terangkat kembali. Ya. Kenapa? Karena didiamkan. Ada sebuah cerita seperti ini Bapak Saudara. Ada sepasang suami istri pindah menempati sebuah rumah baru. Ya. Dan saat mereka menempati rumah baru ini, setiap pagi istrinya selalu membuka jendela
Dan ketika dia buka jendela itu adalah jemuran pakaian tetangganya. Ya, dia kelihatan jemuran pakaian tetangganya. Waktu dia buka gordennya, dia lihat jemuran pakaiannya, dia bilang, wah kok pakaiannya masih kotor, kok udah dijemur. Itu ya. Lalu dia mulai berpikir dan dia lapor kepada suaminya, dia bilang, sayang itu tetangga kita gimana sih, masa pakaian masih kotor udah dijemur. Suaminya hanya diam saja. Besokannya seperti itu Bapak Saudara. Besokannya ketika istrinya membuka gorden, dia melihat jemuran tetangganya, dia berkata, aduh mungkin pakai sabunnya sabun murah. Ya. Atau mungkin sabunnya kurang banyak, jadi pakaiannya masih gak bersih. Begitu seterusnya sampai hari ketiga, keempat, dan seterusnya. Setiap hari suaminya hanya diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh istrinya. Dan sampai satu titik istrinya berkata, kasihan ya yang jadi suami dan anak-anaknya, pakaiannya masih kotor tapi udah dipakai. Dan suaminya masih tetap diam saja. Satu kali suaminya bangun lebih pagi, dan ketika istrinya bangun membuka gorden lalu dia melihat pakaian tetangganya, dia bilang, wah kayaknya tetangga kita udah belajar cara mencuci baju yang benar. Jangan-jangan mungkin sabunnya udah benar. Lalu dia bilang sama suaminya, wah tetangga kita sudah belajar dari kesalahan. Lalu suaminya berkata, sayang, hari ini saya bangun lebih pagi dan saya membersihkan kaca jendela kita. Nangkap ceritanya Bapak Saudara? Jadi persoalannya bukan pakaian tetangganya yang kotor, tapi kaca jendela rumahnya yang belum dibersihkan. Kadang-kadang ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita terburu-buru mengambil kesimpulan tentang apa yang baru saja kita lihat. Dan kita lupa bahwa jangan-jangan ada penglihatan atau pandangan kita yang kabur. Saya ingat ketika tahun 2020 waktu zaman COVID, ya, ketika semua orang harus pakai masker, nah kebetulan saya pakai kacamata, ya, pakai kacamata, pakai masker, yang sering terjadi apa? Berembun. Kalau berembun gampang atau susah buat ngelihat? Susah. Belajar dari dua cerita ini Bapak Saudara, persoalannya bukan apa yang baru saja kita lihat, tapi mungkin saja ada yang mengganggu pandangan mata kita. Makanya Yesus pernah berkata, mengapa kamu bisa melihat selumbar di mata saudaramu, sementara balok di matamu sendiri tidak kamu lihat. Dari dua cerita yang saya bagikan ini, bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing di hari ini? Bagaimana dengan kita menjalani kehidupan setiap harinya dalam berinteraksi dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman, dan yang lainnya? Apakah kita seringkali menjadi orang yang terburu-buru mengambil kesimpulan, lalu kita mulai menyatakan statement, kita mulai menilai seseorang dengan sudut pandang kita yang mungkin saja keliru. Ya. Tidak berarti salah, tapi mungkin saja keliru. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara, bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita nilai pada orang lain, sebenarnya tergantung dari bagaimana jendela hati kita. Selama hati kita bersih, selama hati kita murni, maka apa yang kita pikir, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita perbuat, semuanya juga akan baik. Kenapa saudara? Perhatikan kembali Markus pasal 7 ini. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul. Bukan timbul pelawak ya saudara, bukan. Yang ketawa berarti kita generasinya sama. Ya. Dari dalam hati kita, disitulah akan timbul. Kalau saudara baca tadi ayatnya, banyak yang positif atau banyak yang negatif?
Coba boleh ditampilkan lagi ayatnya. Banyak orang berpikir bahwa sebenarnya itu mulainya dari pikiran. Tapi kalau kita memperhatikan firman Tuhan, justru firman Tuhan mengajarkan bahwa semua asalnya dari dalam hati. Ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul pikiran jahat. Dan saya mau katakan bahwa saudara, penyakit ini sering kita jumpai setiap hari. Ada orang yang kelihatannya lebih berhasil dari kita. Ada orang yang kelihatannya hidupnya baik-baik saja. Lalu kita mulai membandingkan diri kita dengan kehidupan orang itu. Dan membuat kita lebih mudah untuk menjadi orang yang iri hati. Dan di satu sisi kita juga kecewa dengan kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Maka pada bagian ini Bapak Saudara, sebagai anak Tuhan, kita perlu untuk memilih apakah kita akan tetap membiarkan penyakit hati ini atau justru kita melawan penyakit hati ini. Dari dalam hati timbul segala macam pikiran jahat. Jadi kalau kita berpikir jahat tentang seseorang, itu bukan karena pikiran kita yang memikirkan jahat. Tapi karena hati kita sudah tercemar. Kalau kita mulai memikirkan hal-hal yang negatif lainnya, seperti yang disebutkan di ayat ini, bukan pikiran kita yang salah, tapi hati kita yang sudah tidak jernih. Kita bisa memelihara penyakit hati ini, saudara. Bisa. Bisa, tapi konsekuensinya adalah saudara mengundang iblis dan teman-temannya tinggal di dalam hati saudara. Itu konsekuensinya. Saudara bisa membiarkan kekecewaan, sakit hati, dan lain sebagainya tinggal dalam diri saudara. Tapi konsekuensinya adalah iblis yang akan menguasai seluruh hidup kita. Ketika hati kita sudah tercemar, tidak lagi dimiliki oleh Tuhan, dikuasai oleh iblis, maka seluruh kehidupan kita pada ujungnya akan menjadi gelap. Lalu bagaimana caranya? Karena judulnya melawan penyakit hati, maka kalau ada yang sakit harus diobati. Ada yang kalau sakit gak suka berobat? Ada yang kalau sakit gak suka berobat? Saudara, dalam tahun pendewasaan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama punya satu tujuan, yaitu hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian yang tadi kita naikkan, kalau ku hidup, ku mau hidup bagimu. Ngomong gampang, tapi prakteknya tidak semudah itu. Bukan tidak bisa ya, tidak semudah itu. Tinggal pilihannya di tangan Bapak Ibu Saudara. Di tangan kita sendiri. Apakah kita mau membiarkan sesuatu yang cemar, kotor, mengotori hidup kita, hati kita. Atau kita mau melawan, menyingkirkan semua itu dari dalam hidup kita. Mari kita perhatikan bagaimana caranya kita dapat melawan penyakit hati. Yang pertama adalah kita harus mau datang dan percaya kepada Yesus. Ya, kita harus mau datang dan percaya pada Yesus. Mungkin waktu saudara mendengar kalimat ini, saudara berpikir sepertinya begitu klise. Tapi saya merenungkan tentang kasih Tuhan itu begitu dalam Bapak Saudara. Kenapa? Karena kalau kita membaca seluruh Alkitab, mulai dari perjanjian lama, kita melihat sosok Allah, Yahweh, itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Saudara membaca perjanjian baru, saudara dapat menemukan pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus
juga adalah pribadi yang kasih. Maka yang perlu kita lakukan ketika kita menyadari dalam diri kita ada sesuatu yang cemar adalah kita perlu datang kepada Yesus. Lalu saudara mungkin berpikir, bukankah sekarang saya sedang datang pada Yesus? Kan saya sedang beribadah. Jawabannya hanya ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara masing-masing. Apakah saudara datang untuk beribadah kepada Yesus? Atau saudara datang untuk memenuhi kewajiban saudara sebagai orang Kristen? Saya sedang tidak menghakimi, karena memang kita tidak boleh menghakimi siapapun. Tapi marilah kita menguji diri kita masing-masing, Bapak Saudara. Kemarin saat doa pengerja saya menyampaikan bahwa orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang itu pasti penuh dengan empati dan simpati, penuh dengan kasih. Pasti. Waktu lihat orang susah, orang yang sudah benar-benar berjumpa dengan Yesus, gak mungkin dia acuh, gak mungkin. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulunya saya bukan orang yang mengenal Tuhan dan saya memiliki sifat itu, saudara. Sebelum saya mengenal Kristus dan menerima Kristus sebagai juru selamat dalam hidup saya, orang mau susah, orang mau gimana, saya gak benar-benar gak peduli. Lu gue. Itu saudara. Tapi begitu saya pertama kali mengalami Tuhan, dan saya memberi diri saya dibaptis, dan saya masih ingat tanggalnya, 10 Februari 2002, hidup saya totally berubah. Walaupun tidak dalam sekejap mata. Ya. Tapi sedikit demi sedikit mengalami perubahan sampai hari ini. Kalau saudara tanya saya atau saudara tanya Ibu Gembala deh. Pak Gembala punya orang yang dibenci gak? Selama dia kenal saya dari tahun 2011. Dia belum pernah menemukan orang yang saya benci. Kenapa? Karena saya belajar bagaimana kasih itu adalah mengampuni. Teori gampang gak saudara? Gampang. Waktu saya disakiti, saya ini bukan orang yang gak pernah disakiti saudara, banyak. Apalagi kalau saudara lama tinggal di Harapan Indah. Soal fitnah tentang saya, berita-berita negatif dan lain sebagainya, itu banyak saudara di Harapan Indah ini. Tapi kenapa saya tetap di Harapan Indah? Karena saya tahu, di tempat di mana saya dilukai, disitulah saya harus menunjukkan Kristus telah membuat saya merdeka. Harusnya saya bisa dong pindah, udahlah pindah aja ke JGC, ke Cikarang, cari bikin gereja yang jauh dari Harapan Indah. Tapi itu tidak akan pernah saya lakukan, saudara. Karena saya tahu, dalam kasih itu ada pengampunan. Makanya saya menegaskan bahwa orang yang sudah benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bicara yang paling nyata itu adalah bicara soal kasihnya lewat perbuatan, bukan lewat ngomongan. Saya ulangi, orang yang sudah benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bicara kasihnya tuh bukan bicara lewat omongan, tapi lewat perbuatan. Lewat tindakan yang nyata. Orang yang sudah mengalami Tuhan itu bukan berarti, karena gini saudara, ada orang beranggapan bahwa, oh kasih itu pasti lemah lembut. Saya setuju dengan itu. Tapi jangan lupa saudara bahwa di dalam kasih juga ada yang namanya didikan. Ada juga yang namanya pengajaran. Jadi kadang-kadang kita perlu dididik dan perlu diajar, supaya waktu kita mempraktekkan kasih itu, sacrifice, walaupun menderita, tapi kita mau melakukan karena kita tahu kita mengasihi Tuhan. Ada orang yang kalau diperlakukan secara tidak baik, rasanya sulit mengampuni. Gak terima. Kenapa saya harus mengampunin dia?
Dia aja begitu. Orang yang model kayak begini saudara, sejujurnya menurut saya, dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara tahu, dari sekian banyaknya berita negatif tentang saya, buat saya pribadi, dalam mimpi saya pernah melihat itu seperti saya itu sedang dipanah dari berbagai sudut. Dan itu sangat sakit saudara. Namanya diomongin yang enggak, difitnah. Yang paling kejam menurut saya adalah waktu saya difitnah, saya menggelapkan uang gereja. Pertanyaan saya kan gampang dong. Cara ngegelapinya gimana? Uangnya ada di mana sekarang? Kan bisa lihat dong dari mutasi rekening gereja. Sesederhana itu loh. Tapi saudara tahu waktu saya dihujami dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu saudara. Yang saya lakukan cuma satu, diam. Saya gak perlu menunjukkan bahwa, enggak, saya gak begitu, saya gak mengambil uang gereja. Saya gak perlu menunjukkan itu semua saudara. Kenapa? Karena saya belajar. Waktu Yesus diperhadapkan kepada mahkamah agama. Dan dia dituduhkan dia menghujat Allah. Dia menista Tuhan dan lain sebagainya. Yang Yesus lakukan adalah diam. Tapi bagi orang yang pintar, orang yang punya pengetahuan, kan gampang dong. Membuktikan penggelapan itu kan gampang. Ngambil uangnya gimana, sekarang uangnya ada di mana, cek aja mutasi rekeningnya. Selesai. Gampang dong. Tapi karena orang-orang ini tidak bisa membuktikan, dan saya tahu memang saya juga tidak bersalah, saya diam aja. Dan kalau saya boleh menunjukkan pertolongan Tuhan, orang yang menuduh saya menggelapkan uang gereja, kondisinya hari itu dan hari ini jauh berbeda. Kalau dibandingkan dengan hidup saya hari ini. Kenapa saudara? Karena saya tahu pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Kadang-kadang kita tuh gak perlu banyak bicara. Walaupun kita dilukai sakit, iya. Walaupun kita difitnah, terluka, iya. Sepertinya berdarah-darah. Tapi saya selalu mengadukan semua yang saya alami ini kepada Tuhan. Dan saya selalu mengambil sikap untuk diam. Kenapa saudara? Karena buat saya tahu saya gak bersalah. Dan saya tidak melakukan yang dituduhkan. Ngapain saya membela diri? Orang-orang di sekeliling saya, teman-teman saya bilang, kalau lu gak salah lu harusnya membela diri. Lu harus ngomong. Buat saya, gak ada gunanya. Secara dunia begitu saudara. Ya. Secara hukum dunia atau aturan dunia, kalau kita tidak salah, kita boleh membela diri. Tapi saya belajar seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menanggung seluruh dosa manusia. Dia difitnahkan, dia dihujat. Tapi dia diam. Kenapa? Karena itu yang paling sulit dilakukan. Saya ambil contoh. Waktu saudara dilukai. Saudara pilih melawan atau diam? Kalau ngomong daging pinginnya ngelawan saudara. Betul nggak? Saudara digosipin, difitnah yang enggak. Kalau secara daging pingin ngebalas atau enggak? Jujur, kalau saya iya. Secara daging loh ya, maunya balas. Tapi belajar seperti Tuhan itu yang paling sulit. Contoh, dalam perjanjian lama ada tokoh namanya Daniel. Waktu dia difitnah karena dia menyembah kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Daniel? Dia diam saja. Sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Dia pun masih tetap diam. Saya belajar. Kadang-kadang orang yang diam bukan berarti dia salah. Tapi dia sedang menguasai hatinya. Untuk belajar melakukan firman Tuhan. Yohanes pasal 7 ayat 38. Yohanes pasal 7 ayat 38. Siapa yang percaya kepadaku,
Ini kata Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Maka waktu kita datang kepada Tuhan, hati kita akan penuh dengan belas kasihan sama seperti Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara, sebenarnya tantangan terbesar bagi orang Kristen adalah mengasihi. Itu saudara. Tantangan terbesar dalam hidup saudara tuh bukan bagaimana orang sakit menjadi sembuh, bagaimana orang mati jadi bangkit, bukan itu saudara. Tantangan terbesar bagi orang percaya adalah mengasihi. Saya ulangi, tantangan terbesar bagi orang percaya adalah mengasihi. Ketika saudara bisa mengasihi, saudara bisa melakukan hampir seluruh hukum Taurat. Saya ulangi, ketika saudara bisa mengasihi, saudara bisa melakukan hampir seluruh hukum Taurat. Hampir seluruh, bukan semuanya. Hampir seluruh. Karena inti daripada kehidupan kekristenan adalah mengasihi. Kalau hati kita dialiri aliran-aliran air hidup, namanya aja air hidup, pasti kata-kata kita ini menyegarkan. Kata-kata kita ini menguatkan. Perbuatan kita ini meringankan orang lain. Kenapa? Karena ada aliran-aliran air hidup, bukan air mati. Saya berdoa biar setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga saudara benar-benar bisa mengalami yang namanya kasih yang sejati ini, saudara. Ini nggak bisa dibicarakan terlalu panjang secara teori, karena ini bicaranya pengalaman. Ya, tidak ada orang yang bisa menggambarkan kasih itu sedemikian sempurna. Karena kasih itu harus dipraktekkan, bukan diteorikan. Saudara pernah ditipu orang? Apa yang saudara alami waktu saudara ditipu orang? Bagaimana rasanya? Terima aja. Saya ditipu gitu. Enggak dong. Ada dong rasanya kesel. Tapi disitulah kita belajar untuk mengampuni. Itu yang enggak gampang. Dan bersyukurlah kalau kita mengalami hal-hal yang seperti itu, saudara. Berarti kita diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi lebih dewasa dari sebelumnya. Karena apa? Karena mengasihi dan mengampuni. Saudara sebagai anak, walaupun saudara sudah menikah, tapi kan saudara pernah menjadi anak. Pernah nggak saudara diperlakukan tidak sespesial anak yang lain? Dibandingkan, oh kakakmu tuh lebih cantik misalnya. Oh adikmu tuh lebih pintar. Pernah nggak saudara? Bagaimana perasaan saudara? Pertanyaan saya, hari ini kalau saudara ingat kejadian itu, masih ada luka nggak dalam hati saudara? Kalau saudara bisa lepaskan itu, saudara bisa ampuni, saudara bisa merdeka, saudara bisa naik satu step dalam proses pendewasaan. Karena itu yang tidak mudah. Karena bicara soal kasih itu bukan bicara teori, tapi bicaranya adalah perbuatan. Makanya saya berdoa supaya setiap kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kasih itu benar-benar memerdekakan hidup kita, saudara. Contoh. Saya pernah berbeda pendapat dengan istri saya. Kalau saudara lihat lagi macet atau ada lampu merah gitu ya. Suka nggak saudara ngelihat boneka-boneka yang berjalan gitu? Biasanya setahu saya boneka itu kan di toko boneka. Tapi ini bonekanya berjalan sambil joget-joget gitu. Saudara kasih duit gak? Saya kasih. Sebagian besar saudara berarti sama kayak istri saya. Istri saya beranggapan baik menurut dia. Saya gak bilang kalau saudara gak kasih itu salah, enggak loh saudara ya.
Ini kan kita hanya berbeda pandangan aja. Sekalipun kita berbeda pilihan, tapi kita tetap satu. Amin. Ini bukan ini kan ya, bukan ya. Bagi istri saya, ngapain ngasih uang ke boneka-boneka berjalan itu? Tapi bagi saya kasih 10.000 gak bikin dia kaya, gak bikin saya miskin. Yang penting dia senang. Betul gak saudara? Saya masih ingat ceritanya Pak Farel apa Pastor Robi waktu itu ya. Atau Pastor Darwin, saya lupa. Yang kalau pergi ke minimarket, tetap jaga standby di motor supaya gak bayar parkir. Pastor, hah? Darwin, ya pokoknya itulah ya, pokoknya pernah khotbah di sini ya. Saudara bayar 2.000, emang buat saudara miskin apa? Dia gak bakal kaya loh dengan 2.000 yang saudara kasih. Tapi dia seneng. Dia bisa beli makan mungkin. Dia bisa bayarin anaknya sekolah atau apapun lah. Kenapa sih gara-gara 2.000 mesti sampai gegeran? Itu tuh katanya orang Kristen. Hah? Orang Karestan begitu, orang Karestan. Hah? Emang 2.000 yang saudara beri bisa membuat saudara miskin? Halo? Ada yang gara-gara 2.000 jadi miskin? Gak ada loh harusnya. Tapi dengan 2.000 yang saudara berikan, itu bisa membuat orang lain tuh punya harapan buat hari yang dia jalani. Saya berdoa biar jemaat CKI Home gak ada yang pelit. Ya, apa sih cuma bayar parkir 2.000 aja perhitungan? Yesus lu kasih nyawanya gak perhitungan? Ya. Bayar parkir 2.000 aja perhitungan. Malu saudara. Ngomong sama kiri kanannya bikin malu. Apalagi kalau yang bawa mobil kan. Tukang parkir tuh kan kayak siluman. Kita datang dia gak ada, kita pulang dia tahu-tahu ada. Kasih 2.000 marah lagi kan. 5.000 Pak. Ya udahlah kasih aja 5.000. Ya kalau ada 10.000 ya kasih lah 10.000. Saya pernah saudara ya. Pergi sama ibu gembala ke ATM gitu ya. Parkir ke ATM, ATM-nya rusak. Ya udah balik lagi. Tukang parkir udah nungguin. Dalam hati kan nggak beli apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Tapi keluarlah 5.000, nggak apa-apa. Nggak membuat kita jadi miskin kok. Itu mentalitas kerajaan sorga saudara. Kalau saudara lakukan ini, saudara cobalah hitung berkatmu di hari-hari selanjutnya. Pasti ada aja berkatnya. Tapi kalau saudara sayang-sayang 2.000, sayang-sayang 5.000, yang besar tuh gak akan saudara terima. Percayalah. Ya. Semoga ajaran ini dapat dilakukan. Ya. Yang kedua saudara, bagaimana kita melawan penyakit hati. Yang kedua adalah Amsal pasal 4 ayat 23 yaitu dengan menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Kenapa saudara? Ini ayatnya karena sudah sering kita baca, gak perlu dibaca lagi ya. Semua udah tahu kan? Jagalah hati. Bukan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, sadar atau tidak sadar, ternyata ada korelasi antara hati dengan jalan hidup. Saya ulang. Sadar atau tidak sadar, ternyata ada hubungannya antara hati dengan jalan hidup. Orang berpikir bahwa pikiranlah yang menentukan jalan hidup. Tapi sebenarnya Alkitab bilang dalam hati. Hatilah yang menentukan kehidupan saudara. Ya. Selama saudara hidup mungkin saudara punya banyak keluhan-keluhan kecil yang mungkin seringkali saudara lontarkan. Sampai sepertinya saudara itu sulit melihat
hal-hal yang positif dalam hidup saudara. Misalnya contoh gini. Sekarang hidup makin lama makin susah. Cari uang makin susah. Cari pasangan makin susah. Yang udah berkeluarga pun juga tetap susah. Punya anak susah. Belum keluhan-keluhan lain, misalnya contoh gini. Kenapa kok pasangan saya sekarang jadi kurang perhatian? Sepertinya kok sekarang jadi dingin, jadi cuek. Kenapa kok saya tidak, saya terlahir dalam keluarga yang seperti ini misalnya. Kadang-kadang kalimat-kalimat itu seringkali terlontar dari mulut kita. Tapi sebenarnya itu sedang menggambarkan hati kita yang sebenarnya. Kita sedang meluapkan, kenapa saya menikah dengan orang ini. Ya. Tahu gitu kan kalau saya nikah sama si yang itu, hidup saya pasti berbeda. Kata siapa? Kenapa saya lahir dari keluarga ini? Coba kalau saya lahir dari keluarga Mark Zuckerberg, kan saya jadi punya Facebook gitu kan. Tapi tahukah saudara, sekalipun saudara bukan keluarga atau anak dari Mark Zuckerberg, saudara tetap punya Facebook loh. Betul gak saudara? Yang ketawa itu yang ngerti maksudnya. Yang lain masih bingung apa maksudnya ya. Kadang-kadang hal-hal yang seperti ini saudara, itu membuat kita tuh sulit melihat hal yang baik yang ada dalam diri kita. Karena kita cenderung melihat sesuatunya dengan cara pandang yang negatif. Berawal dari hati yang negatif, hati yang sudah tercemar. Kalau misalnya contoh begini, waktu saudara datang beribadah kepada Tuhan, saya mau tanya nih dengan jujur, tapi gak usah dijawab lah, jawab dalam hati. Berapa banyak di antara saudara yang benar-benar mengikuti ibadah dari mulai awal sampai firman Tuhan sekarang ini, tanpa terganggu dengan hal yang lain? Itu aja saudara bisa cek. Apalagi kalau yang Alkitabnya di handphone gitu ya. Kadang-kadang ada banyak, lagi baca ayat tiba-tiba dapat notif WA. Misalnya contoh kok David dapat notif, kok mobilnya masih ada nggak? Waduh, langsung semangat ya. Contoh. Karena lagi ulang tahun kan bulan kemarin. Kadang-kadang itu juga bisa mengganggu konsentrasi kita. Makanya kalau bicara mengikuti Tuhan, saudara, sejujurnya di gereja ini saya menerapkan standar yang cukup tinggi. Kenapa? Karena setelah saya mempelajari seluruh Alkitab, sekalipun saya belum mengerti seluruhnya, tapi setelah saya mempelajari, setidaknya masuk surga itu gak gampang. Karena apa? Yesus sendiri ngomong, masuklah berjuang melalui pintu yang sesak. Ya. Kalau segala sesuatu akan hancur dengan demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan ada banyak ayat-ayat lain yang dituliskan, dituangkan dalam Alkitab ini, bahwa untuk kita masuk dalam kerajaan sorga itu punya standar yang tidak biasa-biasa saja. Kalau standarnya sangat biasa-biasa saja, pasti hadiahnya bukan sorga. Hadiahnya tumbler. Gitu saudara. Karena hadiahnya adalah kerajaan sorga, kalau kita sadar bahwa kita ini benar-benar orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka tujuan hidup kita lagi di dunia ini adalah mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus. Itu harusnya menjadi tujuan hidup kita. Sekalipun kita masih harus berjuang dengan persoalan-persoalan kehidupan kita, iya. Tapi fokus kita yang paling utama adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Coba kalau sekali waktu saya bahas soal akhir zaman. Saudara mungkin pikir, aduh Pak, apalah itu akhir zaman Pak? Ini lo mau bayar kontrakannya susah. Itu fakta. Saudara. Mau bayar sekolah anak aja susah Pak.
Ngapain ngomong akhir zaman? Karena kacamatanya sudah berembun, saudara. Penglihatannya terganggu. Sehingga fokusnya lagi bukan kepada Kristus dan kebenarannya. Padahal kita sama-sama tahu nih, ayat favorit juga nih. Matius 6 ayat 33 bilangnya apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi mana yang kita cari kalau bangun pagi? Apa yang kita cari waktu kita bangun pagi? Ngomong-ngomong bangun pagi gak ya? Bangun pagi lah ya. Berarti bisa dong doa pagi ya. Set. Bisa lah ya doa pagi. Ada amin? Ya, malaikat mencatat. Karena kacamata kita ini berembun, saudara. Kita jadi sulit melihat mana prioritas sesungguhnya dalam hidup kita. Makanya, kebanyakan orang-orang yang sudah berumur, atau orang-orang yang sudah divonis sakit, selalu menyatakan adalah penyesalan. Kenapa waktu berlalu begitu cepat, sementara dia merasa belum melakukan banyak buat Tuhan. Makanya lagunya kan ada lagu yang bilang hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Siapa yang belum melayani di sini? Silakan cari Pak Farel. Set, masuk lagi. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sudah apa belum? Wah Pak, berkat saya aja susah mau jadi berkat. Selama hati kita tercemar, kita selalu akan sulit melihat hal-hal baik yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kita. Dulu kita pernah ditolong, kita anggap itu, ya itu memang sudah kewajiban Tuhan buat tolong saya. Sampai kita lupa bahwa Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Tuhan itu selalu menyertai kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya berdoa untuk tempat ibadah kita. Ya. Karena kita butuh tempat yang lebih besar lagi. Dan mungkin doa saya sedikit kurang ajar. Tapi ya namanya orang berdoa kan gak apa-apa ya. Saya berdoa gini saudara. Tuhan, kapan nih yang sebelah ruko ini pindah? Kemarin waktu saya datang, ada spanduknya gede. Disewakan. Saya tanya, udah pindah sebelah cum. Udah minggu lalu katanya. Nanti doa saya terjawab nih. Waktu saya baca tulisan tersewa, saudara. Detik itu juga, saya langsung tanya harga ruko ini dan harga ruko sebelah. Saya langsung tanya. Tapi kemudian saya keluar. Kemarin Sabtu kan saya datang, terus saya keluar Sabtu siang. Saya lihat, sebelahnya lagi dijual. Cocok nih 3. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cocok. Saya tanya 3-3-nya. Waktu saya tanya, inilah namanya manusia kan. Kaget dengar angkanya saudara. Anggap aja pukul rata masing-masing 3M. Berarti kali 3 udah jago semua. Jebol ini, jebol sebelahnya, pasang lagi, bagusin. Perizinannya, pasang sound system yang lain-lain. Total semuanya 11M. Saya langsung, gimana ya Tuhan ya, ini mungkin gak ya Tuhan ya. Tapi saya berdoa saudara. Dan saya melangkah dengan iman. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya tanya orang bank. Saya mau ambil ruko 11M. Oh bisa Pak, jaminannya apa? Nama saya. Yang benar Pak, iya benar nama saya. Oke, kalau gitu bisa KPR 100% Pak. Yang benar, benar. Nah, sekarang persoalannya KPR-nya siapa yang bayar nih?
Rukonya udah ada, dijual 3, ya kan? Biayanya sudah kelihatan. Mau minjam ke bank misalnya, kan namanya beriman kan kita nggak tahu langkah yang mana kan. Mau minjam ke bank, saya udah telepon nih ke bank. Banknya bilang bisa KPR 100%. Jaminannya apa? Nama saya. Oke, karena saya kan banyak utang di bank, jadi ya udah di BI checking bagus lah gitu loh. Jadi nggak perlu jaminan apa-apa. Ruko inilah yang dijaminkan dan nama saya. Jadi boleh 100% di KPR kan. Ya udah, terus saya bingung dong. Saya bilang, ini siapa yang mau bayar? Saya hitung 11M bagi 20 tahun. Lumayan ya 20 jutaan. Ya udahlah. Kita berdoa saja. Tapi kemarin saya ngomong dengan beberapa pengurus, kita harus mulai dengan melangkah. Gak usah pikir yang 11M-nya kejauhan. Pikir yang di depan mata kita aja. Saudara ngumpulin 5.000 setiap minggu. Suatu saat itu kebeli nih gereja. Tapi kalau gak ada yang mau ngumpulin 5.000, gak akan kebeli gerejanya. Gak ada yang amin Pak Robi. Masing-masing saudara bilang, Pak, saya mau komit setiap minggu saya nyumbang 5.000. Itu aja bisa beli gereja, saudara. Yakin saya. Tapi kalau yang komit nggak ada, ya nggak akan kebeli. Tapi saya percaya Tuhan punya cara untuk menolong kita. Makanya kan lagunya sekarang ganti kan sebelum doa berkat. Percaya mujizat terjadi. Gitu. Hari ini saudara boleh ketawa. Tapi saya akan buktikan Tuhan Yesus itu hidup. Ya, nanti kita udah pakai tempat yang baru. Saya berdoa biar di tahun pendewasaan ini kita semua bisa menjaga hati kita dengan firman Tuhan, dengan segala kewaspadaan, supaya semua hal yang negatif tidak mengganggu perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.